Halo, halo. Halo bro, halo sis. How are you? Apa kabar? Ketemu lagi sama saya Ira Kania dari podcasting Sprintil. It's Bubu Photo Story. It's Bubu Telling Story. Gitu ceritanya. Sudah di hari ke-21 dari 30 hari bersuara bareng di podcaster Indonesia. Komunitas podcast terbesar di Indonesia, se-Indonesia yang rame banget di grupnya itu di Discord. Dan kalau mau bergabung di add aja thepodcaster.id. Jangan lupa di add juga ya podcastnya Things Sprintil, IG-nya @thingsprintil. Oke. Hari ini ceritanya adalah topiknya tentang pengakuan. Pengakuan apakah ini? Kalau gitu saya mau cerita yang ringan-ringan aja deh tentang pengakuan ini. Ini cerita tentang yang masih anget-anget ya. Minggu lalu itu adalah episode terakhir dari Drakor Startup yang lumayan hits juga beberapa minggu belakang itu ya. Jadi ceritanya ada drakor yang namanya Startup ini. Ceritanya sih oke juga ya. Singkat cerita, itu tokoh sentral di Drakor Startup itu ada 3 orang ya. Satu perempuan namanya Seo Dalmi, satu laki-laki Han Ji Pyong, dan satu lagi laki-laki namanya Nam Do-san. Nah, drakornya sendiri udah tamat minggu lalu ya. Jadi total ada 16 episode gitu. Ceritanya sih oke banget sih. Aku sih like it. Jadi topiknya ini kekinian banget tentang seluk-beluk dunia dan perusahaan startup. Tentang dunia IT, dunia programmer, dan perintilan-perintilannya gitu ya. Dan ditambah bumbu ada cerita cinta-cintaannya juga gitu deh. Nah, yang bikin gregetan dari drama Korea ini adalah soal cinta segitiganya yang dari drakor ini gitu ya. Sampai-sampai selama beberapa minggu itu di sosial media tuh rame banget dan viral di sosial media. Karena apa? Karena ini membuat para pencinta drakor itu menjadi terbelah jadi 2 kubu, yaitu kubu atau timnya Nam Do-san dan kubu atau timnya Han Ji Pyong gitu. Terus ya nggak usah diceritain deh akhirnya gimana ya, ntar jadi spoiler buat yang belum nonton. Tapi yang mau dibahas ini kan topiknya soal pengakuan ya, jadi kita bahas soal pengakuan aja ya. Mungkin buat sebagian orang ya nggak cowok nggak cewek sih, emang ya ngaku suka atau sayang itu atau cinta itu sama seseorang itu susah banget gitu kali ya. Ya iya sih, gitu nggak? Apa gitu nggak? Kayaknya sih iya ya. Karena nggak semua orang itu pandai berkata-kata dan mampu menyampaikan sesuatu, terutama pengakuan, apalagi pengakuan cinta gitu kali. Jadi ya sama deh kayak salah satu tokoh cerita sentral drakor itu gitu. Emang sih 3 kata-katanya itu simple, gampang kalau ditulis sih ya. Aku suka kamu, atau love you, atau aku sayang kamu gitu. Tapi kan susah ya Bo diucapinnya gitu kan ya dong. Kalau saya ingat-ingat zaman dulu ya, zaman ABG dulu sih ya. Jadi cewek itu sebenarnya enak banget ya, tinggal jawab aja gitu. Iya, tinggal jawab aja iya atau enggak gitu ya, atau me too, atau I love you too gitu kan. Ketika dia harus menjawab setiap pengakuan ungkapan perasaan dari cowok gitu ya. Ya padahal buat yang cowok-cowok itu kayaknya butuh perjuangan yang berat banget ya. Mungkin itulah sebabnya makanya banyak juga yang waktu ABG itu nggak berani ngungkapin perasaan. Ayo ya kan. Nah tapi biasanya baru berani ngaku nih setelah puluhan tahun berlalu, dan pastinya udah telat banget ya Cin ya kan, karena biasanya udah puluhan tahun itu ya ketemunya lagi pasti sudah puluhan tahun ya, terus baru bilang suka atau cinta gitu ya udah telat kali nih ya kan, already taken juga gitu kan biasanya ya, sudah ada yang punya. Jadi ya gini ya, jadi ada ini juga nih, kadang-kadang nih cewek itu suka sebel loh, karena dari pihak ceweknya tuh biasanya udah ngasih kode-kode gitu. Tapi cowok itu ada juga yang tipenya nggak peka dan yang nggak berani-berani juga ngaku kalau suka gitu loh. Padahal kalau ceritanya zaman dulu sih kayak gini lah gitu.
waktu zaman dulu ya, cewek itu kan hampir lah ya nggak pernah gitu cewek nembak atau ngaku suka duluan. Agak jarang lah kalau zaman dulu ya. Kalau anak zaman sekarang sih gimana ya, mungkin ada ya yang kayaknya sih anak sekarang sih udah biasa aja ya, mungkin cowok sama cewek nggak ada bedanya gitu ya, yang ceweknya inisiatif ngaku suka duluan, ngasih kode duluan juga kayaknya sih nggak masalah ya kalau sekarang gitu. Tapi kan ada juga sih mungkin ya yang ya tergantung sifatnya masing-masing kali ya. Mungkin ada yang terbuka cewek-ceweknya, tapi ada juga yang enggak. Terus yang cowoknya juga sama aja sih, ujung-ujungnya balik lagi ke sifat masing-masing ya gitu kan. Buktinya kan di drakor startup itu juga kan gitu ya ceritanya. Jadi ya di drakor startup aja juga gitu ceritanya ya, ada cinta segitiga, yang satu ragu-ragu, yang satu juga malu-malu kucing gitu ya, dan nggak ada cerita konflik cinta segitiga gitu ya, nggak rame juga dong ceritanya ntar ya, nggak ada bumbu-bumbunya gimana gitu kan. Terus yang menang kubu siapa akhirnya ya? Nonton aja sendiri kali ya, kubu mana yang akhirnya berhasil menjadi pendamping si pemeran wanitanya itu. Banyak kantenya. Tapi ya moral of the story-nya nih ya udah sih, buat yang muda-muda nih yang masih nyari pacar, pesan dari saya nih si bubu ikan ini ya, kalau suka ya ngaku aja ya kan, bilang aja terus terang, nanti kalau telat ya ntar nyesel loh. At least ya you try ya, jadi nyesel lah kalau gengsi-gengsian gitulah. Ntar kayak kisahnya Dilan dan Milea deh ya kan, akhirnya Milea-nya dilamar orang kan, memble deh Dilannya ya kan, padahal sih kayaknya tuh masih sama-sama suka gitu ya dua-duanya ya. Ya kan, kalau dicerita Dilan gitu ya, jadi sok ngaku aja kalau sukanya, gak usah ragu-ragu, gak usah malu-malu. Kan cuma ada dua kemungkinan, diterima atau ditolak ya kan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau ditolak udah nyari lagi atau enggak usaha lagi kapan-kapan. Ya kan. Ya udah lanjut aja besok ya ceritanya yang lain lagi. Jadi see you tomorrow, tetap jaga kesehatan, tetap beraktivitas dan kreatif di masa pandemi gitu ya. Okay, love you to the moon and back, titik-titik. Pengakuan saya tuh ya. Ya udah, oke, bye bye. Sampai jumpa lagi besok ya. Bye.